kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ruslan selaku Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Bapak Dr. Nur Hamzah MPD selaku Ketua Umum PPIUD ya, anak usia dini Indonesia ya, bukan Kalimantan Barat, jadi dari pusat ya. Hormati saudara sekretaris FKUB, para penghulu yang ada di ruang Zoom meeting yang sedang mengikuti ini, yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kesempatan untuk bisa silaturahim, baik yang bisa hadir langsung di kantor FKUB maupun yang melalui Zoom meeting. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Pak Ketua FKUB, Bapak Ibu saudara sekalian saya muliakan, mohon maaf saya tidak membuat dalam bentuk PowerPoint. Ada sih dalam PowerPoint sekitar 15 halaman, tapi kayaknya itu terlalu banyak. Oleh karena itu saya buat ringkasan dalam bentuk Word ini. Tetapi ini sebenarnya hanya sekedar catatan yang bisa kita lihat di berbagai macam sumber. Hari ini kita melaksanakan seminar terkait dengan keluarga dalam pusaran gerakan radikalisme. Saya tentu menyambut baik, menyampaikan terima kasih atas intensitas dari FKUB yang secara terus-menerus melaksanakan kegiatan. Dan terus terang saya merasa terbantu, termasuk dalam kemarin melaksanakan atau menyusun program proyek perubahan yang paling banyak memberikan dukungan kepada saya adalah para penyuluh agama. Terus dari lembaga ini FKUB, karena nanti tentu kami sudah bersepakat dengan Pak Ketua FKUB untuk melakukan MOU, penandatanganan MOU terkait dengan pelibatan penyuluh agama di setiap aktivitas dan kegiatan. Sehingga nanti kalau tadi Pak Ketua FKUB mudah-mudahan Pak Kakani mengizinkan, justru saya akan buat FKUB MOU dengan FKUB supaya ini betul-betul dimanfaatkan segala sumber daya, baik daripada penyuluh agama kita. Tentu tidak terikat saja pada penyuluh agama Islam, tapi seluruh penyuluh agama yang ada di sini, seluruh guru-guru agama kita libatkan terkait dengan program-program moderasi beragama tentunya. Nah, hari ini kita melaksanakan salah satu bentuk seminar. Saya tentu hanya menyampaikan beberapa poin. Sebenarnya saya ingin menyampaikan informasi kepada Pak Ketua FKUB pada saat dikirimin penyampaian akan ada seminar. Lalu beliau menyampaikan, mudah-mudahan Bapak bersedia berkenan hadir. Saya mau menolak tidak enak, ya toh? Ya, sebelum saya menyatakan siap, saya menghitung dulu durasi waktu kegiatan saya yang sudah terjadwal. Ternyata agenda kegiatan saya pukul 9 pada saat penyerahan kan ada penyerahan IPA, terus rapat pimpinan, sekaligus setelah itu kami harus menghadiri satu kegiatan yang bersama-sama dengan Pak Sekjen, dan itu tidak boleh kita tinggalkan karena penandatanganan perjanjian kinerja. Ya, setelah tadi pagi didahului juga dengan apel pagi. Oleh karena itu nanti insya Allah beliau yang paling mengerti tentang usia ini di lingkungan keluarga yang akan menyampaikan diskusinya. Saya hanya ingin menyampaikan pengantar saja bahwa seminar ini sangat penting karena kita tidak pernah menyadari, kita selama ini kan melihat di luarnya, tapi
kita tidak pernah menyadari bahwa sumber pemikiran radikal ini justru bersumber dari lingkungan keluarga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi di pengantarnya. Kita terkaget-kaget tiba-tiba lalu ada satu keluarga dengan begitu mesra mereka saling berpelukan untuk ketemu di surga. Nah, itu melakukan bom bunuh diri seperti peristiwa di Surabaya, Pak ya. Bahkan ada juga anak perempuan yang kemudian dengan sukarela melakukan tindakan-tindakan teroris, mengebom, masuk di kantor polisi, lalu bawa bom dan meledakkan bom di situ. Ini kemudian harus menjadi perhatian kita bahwa ternyata sumbernya itu adalah pendidikan utama dan terutama itu adalah keluarga. Kadang-kadang di dalam keluarga karena kesibukan orang tua, karena punya uang, lalu dianggap ketika kita memberikan uang itu kepada anak-anak dianggap sudah selesai. Ya, oh ini karena dia butuh jajan, padahal bukan itu. Maka coba diteruskan next, nah nggak usah yang di atas itu bisa dibaca. Nah ini apa yang menyebabkan itu? Karena di dalam rumah tangga itu biasanya karena kekurangan kehangatan dalam keluarga, tidak saling menyapa. Semuanya dianggap selesai kalau punya uang. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama ini yang orang-orang tua. Bapak-bapak ini kan tidak melahirkan, berarti tidak punya anak. Nah, yang punya anak adalah ibu-ibu. Nah, tapi kita ini terutama bapak-bapak, anak-anak kita, ini pengalaman saya yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita itu tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, tidak membangun komunikasi, suatu saat anak-anak kita ketika kita pergi bekerja, misalnya kalau kita pergi bekerja, apalagi misalnya bekerjanya di tempat lain, di daerah lain, nanti 2-3 hari baru pulang. Anak-anak usia 9-10 tahun biasanya itu ketika kita mau pergi, mereka itu mau nanya kemana bapak, mana ayah, mana abah. Pokoknya begitu kita pulang, mereka kan lari-lari menjemput kita. Kenapa? Di masa-masa itu mereka membutuhkan figur, apalagi anak perempuan. Tapi kalau kita kemudian tidak membangun komunikasi dengan mereka, tidak pernah bertanya, macam-macam lah yang kita lakukan, maka pada usia 10-11 tahun yang tadinya akan perhatikan kita mau kemana, mereka akan menyambut kita itu ketika kita pulang. Perhatikan betul kalau mereka tidak lagi seperti itu, Pak. Itu. Oleh karena itu terjadi sama saya. Saya waktu tahun 2004 dipercayakan menjadi Kakan Kemenang. Jadi ini bicara tentang empirik biar kita bisa aplikatif. Ketika 2004 saya jadi Kakan Kemenang di satu kabupaten, saya harus pulang setiap minggu. Maka di awal-awalnya ketika saya pergi, tanya, begitu dengar mobil 1 minggu kemudian sudah lari-lari untuk menjemputnya anak-anak perempuan saya. Tapi ternyata selama saya bertugas di kurang lebih 3 tahun, itu selama 1 minggu saya bertugas tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah menelpon, tidak pernah. Begitu datang terjadi persatuan, kemudian terjadi perubahan. Kenapa anak-anak ini begitu saya datang biasa saja, tidak pernah lagi wah abah datang, bapak datang, ayah datang, nggak ada. Itu. Setelah dikonsultasikan, saya berkonsultasi dengan seorang pakar, Pak Profesor Asik waktu itu. Beliau pakar psikologi yang juga dulu menjadi konsultan Kementerian Agama tentang ikhlas beramal. Beliau dari Jepang. Beliau langsung sampaikan, satu, harus bangun komunikasi. Bahkan pada saat suatu waktu saya diminta jam 10 malam, telepon anakmu. Saya bilang sudah tidur, Prof. Sekarang. Lalu saya mau tanyakan itu, terserah kau mau tanya apa. Ditelepon, karena punya telepon rumah, dibangunkan, marah-marah. Hanya nanya, sudah makan tadi apa yang lucu, marah-marah. Terus dia bilang besok pagi kau harus telepon. Setiap kali kau tahu dia pulang sekolah, kau telepon lagi. Apa yang terjadi? Begitu saya pulang dari diklat, baru dengar saya datang, sudah lari-lari. Setelah itu habis mandi saja sudah ditanya, abang mau kemana? Jam berapa mau pulang? Jadi komunikasi ini yang penting karena mereka sedang mencari figur.
Maka salah satu sumber yang menyebabkan ada radikalisme masuk ke dalam lingkungan keluarga karena tidak ada perhatian, tidak ada kehangatan, tidak ada kenyamanan, tidak ada pengakuan, tidak ada komunikasi dari dalamnya. Oleh karena itu, tentu nanti ini juga pendidikan anak sejak dini disekolahkan di lembaga pendidikan anak usia dini sehebat apapun, tapi kalau pulang di rumah kita tidak pernah memberikan penghargaan, kita tidak pernah memberi ruang kepada mereka untuk berdiskusi, maka mereka akan mencari figur yang lain, mencari kenyamanan yang lain. Dan itu pengalaman saya. Apalagi saya ini tugasnya itu berpindah-pindah. Mungkin sesuai dengan namanya mengakhiri. Meskipun sudah besar, mereka sudah besar-besar, sudah ada di Alia, tapi saya setiap pagi selalu menyempatkan untuk menelpon. Sekarang sudah lebih bagus lagi karena sudah ada video call. Saya bisa kontrol mereka. Itu untuk anak perempuan. Anak laki-laki supaya ini terjaga dan kalau dulu ada Pomio mengatakan bahwa menjaga anak perempuan ini susah. Sekarang justru ada berbalik, menjaga anak laki-laki yang susah. Maka cara yang paling bagus bagi kita, jangan pernah tidur kita malam sebelum anak kita itu, laki-laki kita itu pulang ke rumah dan dipastikan sudah tidur. Itu satu. Karena bukan hanya persoalan terorisme, bukan hanya persoalan radikalisme, tapi persoalan LGBT juga ini menjadi perhatian sangat luar biasa. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi keluarga. Nah, lanjut lagi nanti saya kira ini poin-poinnya. Ini ada beberapa sumber kutipan. Ini orang tua harus memberi rasa aman, nyaman, menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Anak-anak itu biasanya itu lebih senang keluar rumah ketika pulang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah selalu diomelin. Ini kondisi yang harus kita bangun. Biasanya orang tua tidak menyadari itu. Jadi karena fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Orang tua harus menjadi sahabat untuk anak. Dulu di zaman kami masih kecil, ya kan? Ketika segala sesuatunya itu ada sama orang tua selalu berada di depan. Contoh, ketika kita misalnya dengan teman-teman ada hal yang ditanyakan, kita tidak tahu, kita selalu bilang, tunggu ya nanti saya mau tanya sama mama saya mau tanya sama bapak saya. Karena pada masa itu, mungkin di zamannya bapak itu, usia di atas 50 tahun, itu sentra pengetahuan itu, dan kita menganggap orang tua kita yang paling tahu. Jadi orang tua berada di depan, anak-anak berada di belakang. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada revolusi di bidang teknologi, belum ada telepon, belum ada televisi. Jadi pengetahuan kita itu adalah sepanjang apa yang kita dengar dan sepanjang apa yang kita lihat waktu itu. Tidak ada lagi yang lain. Yang kita lihat itu maksudnya yang kita lihat di alam itu. Kalau sekarang kan apa yang kita dengar, yang kita lihat itu kita ada di sini, yang kita lihat ada di Amerika, ya kan? Termasuk berapa gol yang masuk kan, yang dikalahkan oleh Maroko, itu kita bisa tahu. Asik sekarang orang setelah saya telepon, kok tidak bisa bangun, ternyata karena nonton bola. Nah dulu kita mengkonsentrasikan bahwa semua adalah sama orang tua. Jadi orang tua berada di depan, kita berada di belakang. Itu bagus. Karena semua kita takut kepada orang tua. Tapi ketika revolusi di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan sebagainya menyebabkan ketika kita menjadi tua, menjadi orang tua, seharusnya kita berada di depan, ternyata tidak, tetap berada di belakang. Karena ketika kita mengoperasikan HP baru dikasih, kita beli, yang kita panggil siapa? Syukur kalau kita panggil anak kita. Ini gimana mau ngatur bluetooth-nya ini? Itu anak kita, kadang cucu kita, ibu ya, kan biasa dipanggil sama cucunya. Ini gimana nak? Ini bagaimana mau atur? Ini bagaimana mau posting? Itu artinya anak kita lebih di depan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lagi mendidik dalam bentuk instruksi kepada anak-anak sebagaimana kita dulu dipukul dan sebagainya. Tapi sekarang itu kita jadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat. Kita mendiskusikannya karena boleh tahu lebih boleh jadi mereka yang lebih tahu atas teknologi. Kita tidak boleh larang anak-anak pakai HP. Kita tidak tahu apa yang dia bikin dalam kamarnya. Makanya kita kontrol, kita diskusikan ruang-ruang ini.
Lalu orang tua harus memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak-anak, melatih dan mewajibkan anak untuk melaksanakan ibadah sebagai kewajiban agama. Nah ini juga menjadi problem, terkadang kan tidak semua. Orang tua mau ingin mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya, mau menjadi imam bagi anak-anaknya, itu, tapi karena kesibukan mencari nafkah, turun pagi pada saat anak belum bangun, pulang pada saat anak sudah tidur, kecuali istrinya dibangun. Membukakan pintu. Karena kesibukan-kesibukan itulah yang kemudian pendidikan agama kepada anak tidak terlatih. Maka oleh karena itu jangan heran dengan dalam tanda petik untuk saat ini lembaga-lembaga pendidikan Raudatul Atfal, ya, lembaga-lembaga pendidikan madrasah itu memiliki tren kenaikan dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Karena salah satu itu diakibatkan banyak orang tua yang tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pendidikan agama kepada anak dengan baik sesuai dengan harapan itu. Karena tadi kesibukan mencari nafkah untuk membiayai, sehingga menitipkan anak-anak ke Raudatul Atfal, menitipkan anak-anak ke madrasah-madrasah dengan satu keyakinan bahwa di sana masih ada ustaz-ustaz. Menitipkan anak-anak pada kegiatan-kegiatan agama, disitulah peran-peran penyuluh agama. Kan penyuluh agama juga guru Raudatul Atfal. Jadi semua ini kita berkolaborasi. Jadi kalau orang tua tidak bisa memberikan pemahaman keagamaan yang baik, maka carilah tempat wadah untuk menitipkan anak-anak supaya mereka diberikan pendidikan agama yang, kalau istilahnya yang moderat, atau yang selalu mengajarkan keagamaan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi makanya kemudian kenapa indikator moderasi beragama itu salah satu adalah komitmen kebangsaan. Karena ada orang yang tidak mau baca Pancasila. Karena pertanyaannya itu ada orang yang menjejali otak anak-anak itu dengan pertanyaan, mana yang lebih utama, Al-Quran atau Pancasila? Maka anak-anak akan bicara, oh Al-Quran, ini kan anak-anaknya. Padahal kan tidak bisa, jangan dibanding-bandingin, ya kan begitu kata lagu. Nah lama-lama anak-anak dibilang kalau begitu tidak usah Pancasila, kan Al-Quran lebih tinggi. Ini yang berbahaya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari Raudatul Atfal, jangan lupa itu di samping nanti mereka membaca suratul Fatihah, ya, mengaji, ajarkan juga mereka lagu-lagu nasional, terutama lagu Indonesia Raya. Hafal itu Pancasila. Saya sering menguji ponakan-ponakan saya di rumah. Coba berdiri dulu di sini. Ini sudah kelas 1. Ini coba baca Pancasila. Ternyata belum hafal Pancasila. Saya tanya, diajar nggak di sekolah? Oh tidak. Pokoknya kau hafal. Besok sampai di sekolah kasih tahu, Bu Guru, kita harus hafal Pancasila. Dia bikin juga besoknya. Kasih tahu sama Ibu gurunya. Bu Guru semua kita harus hafal Pancasila. Kita lomba baca Pancasila. Nah, kan sekarang orang tidak hafal Pancasila. Jadi kalau kita mau menanamkan ini, jadi samping menanamkan ajaran agama, ketauhidan kita, apapun nanti agama yang diajarkan sesuai dengan keyakinannya, tapi Pancasila juga harus. Coba ibu-ibu nanti ke tes, coba Pancasila dulu. Sudah tidak usah hafal undang-undang panjangnya, tapi Pancasila dengan Indonesia Raya. Nah, dulu kita Indonesia Raya ketika berdiri harus berdiri siap. Sekarang ini sambil nggak tertib lah berdiri nyanyi juga tidak bersemangat. Saya itu waktu sempat ke Jepang, masuk di sekolah Hokkaido atau apa namanya, mereka baik menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Semangat ini luar biasa. Kalau kita ini hanya sekedar menyanyi, lebih hebat kita ini gayanya menyanyi lagu dangdut. Nah, sekarang kalau menyanyi lagu Indonesia Raya, kita harus tegak, harus semangat karena ini nilai kebangsaan kita. Kalau orang-orang yang datang mau menghapus ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mau mengganti lagu Indonesia Raya, karena tidak pernah punya pengalaman berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Lalu mengajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting bagi kita sekalian di dalam rumah. Meskipun tidak semua keluarga punya kesempatan, tidak semua juga keluarga juga tahu tentang ini, maka tentu penyuluh-penyuluh agama yang punya tugas ini. Tapi jangan juga penyuluh agama datang ke rumah, sudah tahu Pancasila. Itu kita harus punya metode, punya cara yang bagus. Belajar.
Lalu gerakan radikalisme ini sebuah tantangan tersendiri untuk keluarga, khususnya orang tua. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antara ibu, ayah, dan mendidik bagi anak-anak. Saya kira kita sebagai orang tua ini teorinya seperti itu. Nanti prakteknya di rumah seperti apa? Tapi bagi saya prinsipnya itu bangun komunikasi dengan anak-anak. Bangun, disapa mereka, buat nyaman mereka. Jangan kemudian kalau dulu kita salah sedikit dipukul, ya, pukul. Kalau dari sekolah sampai di rumah lapor disuruh pukul, sampai di rumah bukan dibela, ditambah dipukul. Gitu. Kalau sekarang kan kalau ada guru yang mukul anak-anak kan dilapor. Gitu. Tuh. Oleh karena itu tidak ada bukan zamannya lagi memukul. Jadi pukullah anak-anakmu ketika mereka berusia 7 tahun. Bukan berarti dipukul dengan fisik. Bagaimana cara menekan mereka, bagaimana mengajarkan mereka. Saya kira Pak Ketua, poin-poinnya ini, tapi saya ini tidak bisa mendiskusikannya. Saya serahkan ke dosen kita ini, tetapi yakinlah bahwa karena ini adalah penyuluh di lingkungan Kementerian Agama, dan mungkin ini menjadi bagian yang kemarin saya undang, kecuali ketua Pokjalunya kan tidak matang hebat ya. Tapi teman-teman yang ikut nanti online ini dan yang mungkin di sini yang ikut kegiatan kemarin, yang sudah juga dikukuhkan menjadi duta dan pelopor moderasi beragama. Jadi ini sebenarnya adalah mendahului dari sebuah kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan sebagai duta dan pelopor. Jadi kata Pak Sekjen, seharusnya ini diklat dulu, baru dikukuhkan. Saya bilang tidak apa-apa, seperti saya Pak, duduk menjabat dulu, setelah menjabat baru diklat. Jadi kita kukuhkan dulu, nanti secara bertahap, karena ini kan tidak sedikit juga biayanya. Maka salah satu bentuk kerjasama kita nanti Pak Ketua FKUB bagaimana kemudian meningkatkan dana hibah dari Pemprov. Salah satunya adalah untuk melaksanakan diklat duta atau pelopor moderasi beragama, ya kan? Jadi masukan itu Pak. Kami juga nanti berpikirkan nanti yang kelompok-kelompok ini tidak hanya di kota Kuburaya dan Mempawah, tapi bisa seluruh provinsi bisa kita laksanakan paling tidak perwakilan-perwakilannya. Jadi saya mohon nanti Pak Ruslan di samping kegiatan seminar begini minta ke Pak Gubernur untuk kiranya bisa mengalokasikan anggaran khusus diklat terkait dengan ini bisa 5 hari atau 3 hari pelopor moderasi beragama. Nanti polanya kerjasama dengan Pokja yang ada di pusat. Ini nanti kita memberi warna lah FKUB Provinsi Kalimantan Barat memiliki kegiatan itu. Selain itu nanti saya juga akan meminta Pak Kemenag Kabupaten Kota bekerja sama dengan FKUB Kabupaten Kota sehingga di sana juga ada program yang sama. Jadi ini saya terus terang terima kasih sekali. Di tengah-tengah program moderasi beragama menjadi program nasional dan program prioritas Kementerian Agama, saya hadir di sini dengan FKUB yang sangat intens kegiatan itu. Jadi itu nanti terus kita tingkatkan kolaborasi kegiatan. Kita Pak FKUB punya program, kita Kementerian Agama punya SDM, tinggal mobil mau berapa. Penyuluh kita punya 2.000 Pak, ya, guru agama sekian, pegawai kita punya 4.000 Pak. Jadi ini SDM. KUH juga kita punya 163 KUH yang berada di di kecamatan-kecamatan. Jadi kalau cuma SDM, Bapak tinggal bilang mau pilih yang bagaimana. Nah itu, saya kira ini juga menjadi bahan laporan akhir tahun kepada Bapak Gubernur, sekaligus juga menjadi bahan untuk mendapatkan alokasi besar. Jadi diskusi-diskusi seperti ini tentu kita terus lakukan. Selain itu nanti secara khusus untuk PP
FPPIUD ini mungkin ada waktunya kita bisa diskusi, Pak. Karena ketika kita bicara keluarga, maka pendidikannya itu melalui Raudatul Atfal yang menjadi milik kita, karena biasanya sudah masuk di sana. Nah, sekarang kan macam-macam, ada lembaga tahfiz, tapi di dalamnya itu kemudian nanti kita juga teliti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya akan melanjutkan kegiatan lain. Dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti secara online juga saya sampaikan terima kasih. Yang di sini terima kasih banyak sudah bisa bersilaturahmi. Pada Allah SWT kita serahkan segala urusan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita